Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring mata pelajaran sejarah Indonesia pertemuan kedua. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya akan menyampaikan tata cara mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, seperti biasa, kalian wajib menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sebab selain materi yang akan saya sampaikan, banyak informasi yang akan diberikan, yaitu salah satunya tugas untuk kalian nanti dikerjakan. Adapun caranya nanti Bapak sampaikan kembali. Yang kedua, kalian wajib menulis nama lengkap dan kelas di kolom komentar di bawah untuk bukti bahwa kalian mengikuti video kali ini. Selanjutnya kalian mengisi absen pembelajaran pertemuan kedua di link Google Form yang ada pada deskripsi di bawah. Selanjutnya ada juga link Google Classroom yang nantinya link tersebut yang akan kalian gunakan untuk mengupload tugas yang nanti akan saya sampaikan di pertengahan video atau di akhir video. Oke, kita lanjutkan pada materi. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang konsep dasar sejarah, cara berpikir kronologis, berpikir diakronik, sinkronik, ruang dan waktu secara tertulis. Dan pertemuan kedua kita akan bahas tentang materi kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan berikut ini. Perkembangan kehidupan manusia praaksara di Indonesia dibagi terdalam beberapa masa, yaitu masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Awal kehidupan manusia praaksara Indonesia ditandai dengan kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan. Binatang perburuan yang dicari, diantaranya gajah, banteng, badak, rusa dan kerbau liar. Selain itu, mereka juga berburu ikan dan kerang di laut. Pada masa itu, manusia purba belum mengenal cara bercocok tanam. Mereka sangat bergantung pada alam yang tersedia. Segala yang terdapat di sekitar, diambil dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alat kehidupan yang digunakan pada masa mengumpulkan makanan berupa kapak perimbas chopper. Kapak perimbas sejenis kapak batu yang digenggam dan tidak bertangkai. Alat serpih, terbuat dari tulang atau tanduk rusa. Fungsi alat ini yaitu untuk penusuk, alat melubangi, gurdi, dan sebagai pisau. Biasanya untuk mengorek ubi atau keladi dari dalam tanah dan juga menangkap ikan. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan kebanyakan di gua-gua dekat sungai. Gua yang digunakan adalah gua yang bagian atasnya terlindungi oleh karang. Kehidupan manusia di gua-gua dapat dilihat dari peninggalan seni lukis yang terdapat di Gua Leang-Leang di Provinsi Sulawesi Selatan. Lukisan yang tertera berupa tangan-tangan manusia dan binatang dengan cat merah. Lukisan tersebut menggambarkan perjuangan hidup manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba yang tinggal di daerah pantai meninggalkan sampah-sampah dapur atau kiokenmodinger. Fosil sampah dapur terbentuk dari sisa-sisa makanan, kulit kerang, dan tulang-tulang ikan yang menggunung di tepi-tepi pantai. Fosil tersebut hampir di sepanjang pantai Sumatera Timur. Kehidupan manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ditandai juga dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, nomaden. Masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa bercocok tanam, timbul suatu revolusi peradaban yang menyangkut kehidupan manusia purba. Pada saat itu, terjadi perubahan dari tradisi mengumpulkan makanan menuju menghasilkan makanan. Di masa ini, manusia sudah tidak bergantung lagi pada alam. Selain itu, kehidupan nomaden juga mulai hilang. Tempat-tempat yang didiami adalah tempat yang tinggi. Bukit-bukit kecil yang dikelilingi sungai atau jurang yang dipagar oleh hutan juga menjadi tempat tinggal. Manusia sudah berusaha menghasilkan makanan sendiri dengan bercocok tanam dan beternak. Jenis tanaman yang ditanam, antara lain padi, jagung, keladi, sukun, pisang, dan ketela. Hewan yang diternak seperti unggas, kerbau, dan babi. Perkakas batu yang digunakan saat itu umumnya sudah diasah sampai halus. Alat batu yang banyak digunakan, yaitu kapak persegi, beliung persegi,
Kapak lonjong, alat obsidian, batu kecubung, mata panah. Peninggalan kapak persegi di Indonesia banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk kapak lonjong menyebar di Papua dan sekitarnya. Untuk memenuhi kehidupan, manusia masa itu melakukan sistem barter. Sistem barter yaitu tukar-menukar barang dengan barang. Alat tukar yang biasa digunakan, yaitu garam, ikan laut kering, atau hasil kerajinan tangan gerabah, beliung, dan berbagai perhiasan dari batu. Sarana lalu lintas perdagangan dari satu tempat ke tempat lain dilakukan dengan memanfaatkan perahu bercadik atau rakit. Dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa lisan diperkirakan sudah diberlakukan. Beberapa ahli sejarah menduga mereka telah memakai bahasa Melayu Austronesia. Masa kemahiran teknik atau perundagian. Pada masa perundagian, manusia purba sudah mahir membuat perkakas-perkakas yang berasal dari logam. Mereka memanfaatkan perkakas tersebut bagian dari kehidupannya. Peninggalan perkakas pada masa itu kebanyakan berupa artefak logam, perunggu, dan besi, benda-benda logam perunggu yang ditemukan di Indonesia, di antaranya nekara, moko, arca perunggu, kapak perunggu, bejana perunggu, perhiasan. Demikian materi di pertemuan kedua. Sebelumnya saya sampaikan kembali bahwa tugas yang telah kalian bereskan atau tugas yang telah kalian selesaikan, silakan kirim atau upload di Google Classroom. Linknya sudah disimpan di bawah di deskripsi ya. Jadi jangan lupa dan jangan ditanyakan lagi bahwa tugas yang nanti setelah selesai kalian silakan upload atau kirim ke Google Classroom yang linknya sudah ada di deskripsi di bawah. Yang pertama, menurut kalian di masa sekarang masih adakah yang hidup nomaden? Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara masa food gathering dengan masa food producing. Yang ketiga, apakah di masa sekarang masih ada kehidupan yang masih menyerupai masa food gathering? Itu 3 tugas yang Bapak sampaikan tadi. Silahkan dikerjakan dan nanti hasilnya upload atau kirim via Google Classroom yang linknya tadi seperti Bapak sampaikan ada di deskripsi video ini. Oke? Demikian pembelajaran pertemuan kedua. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali, silahkan tekan tombol like di bawah. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.